Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, sembuh dari anxiety. Ya, tema pada kali ini adalah apakah orang yang mengalami anxiety itu merasa sempoyongan, keliengan, sensasi maupun pingsan, mata buram, kepala sering pusing. Nah, apakah begitu? Iya, saya jawab. Kebanyakan penderita anxiety mengalami itu. Ya, sempoyongan dia. Kalau jalan ini sempoyongan, diri sensasi mau pingsan dan sebagainya, keliengan, ya, mata terasa buram kayak berkabut, kepala sering pusing. Ya, itu kebanyakan yang anxiety mengalami yang semacam itu. Seperti saya 2 tahun mengalami itu. Saya ya dengan kesabaran saja ya. Ini untuk memotivasi Anda ya. Nih saya bacakan sebuah ciptaan saya ya. Anxiety. Jalan itu terasa sempoyongan, berdiri terasa mau pingsan, napas terasa ngos-ngosan, dada terasa deg-degan, keringat dingin berkeluaran, perut terasa mual, hilang nafsu makan, sehingga turun berat badan, dan tidak ada lagi kesenangan. Nah, apa kuncinya? Hilangkan kesombongan, bacalah Al-Quran, sabar dengan keadaan, introspeksi diri apa yang pernah kita lakukan, ikhlas dan perkuat iman, karena itu adalah sebuah ujian. Tetap ikhtiar dan berdoa kepada Tuhan. Ya, gitu ya. Itu Anda hafalkan. Atau Anda screenshot nanti. Screenshot apa nama? Nanti akan saya tampilkan. Silahkan di screenshot ya. Nah, itu kata-kata motivasi dari anxiety. Nah, sekarang saya akan bahas. Kenapa sih orang yang mengalami anxiety itu dia merasa kalau jalan kayak sempoyongan ya, mungkin kayak ngambang, kaki terasa berat ya, terus keliengan ya, terus mata itu kayak buram, kayak berkabut begitu, terus kepala sering pusing ya, itu. Kenapa? Nah, begini. Kenapa Anda mengalami itu? Karena ya Anda terlalu memikirkan hal-hal apa yang Anda rasa, Anda pikirkan terus tanpa Anda ingin mengetahui sakit apa saya ini, begitu. Terus seandainya Anda sudah mengetahui sakit itu, Anda pikirkan terus itu, terekam di otak Anda ya, terekam terus. Jadi ya begitu, pikiran-pikiran negatif yang perasaan cemas, takut, perasaan apalah yang negatif itu masuk di sini semua. Ya, jadi penuh. Otak Anda penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi itu yang terjadi. Nah, akhirnya yaitu Anda merasa sempoyongan, sensasi mau pingsan, keliengan, mata buram, kepala sering pusing. Padahal itu Anda sehat, ya. Padahal Anda itu sehat. Sekarang saran saya jadi begini. Kalau Anda merasa begitu terus, ya, merasa begitu terus, dan Anda tidak yakin sebenarnya saya sakit apa, nah, itu konsultasi kalau masalah itu dengan dokter saraf dulu ya. Konsultasi sama dokter saraf dulu. Kenapa saya sering pusing terus sempoyongan terus sensasi kok mau pingsan terus, itu kenapa dok? Nah, jadi biar Anda untuk lebih percaya diri, misalkan hasilnya bagus, berarti Anda sehat begitu, berarti nggak ada apa-apa di kepala Anda ya. Itu adalah hanya pikiran negatif yang selalu masuk di otak Anda ya. Mungkin
Coba Anda kalikan ya. Tiap hari Anda memikirkan kecemasan, memikirkan hal-hal yang negatif, takut sakit ini, takut sakit itu. Anda pikirkan di memori, masuk sehari itu mungkin 100 kali ya. Sehari 100 kali. Kalau sehari 100 kali, berarti dalam seminggu itu berapa kali? Coba kalikan ya. Kalau seminggu ada 7 hari, berarti ada 700 kali yang pikiran negatif yang ada di sini. Sedangkan pikiran positif Anda itu tidak ada yang masuk. Ya, akhirnya otak Anda terasa menghitam gitu ya, kelam. Yaitu efeknya, yaitu Anda sempoyongan, sensasi mau pingsan, keliengan, mata terasa buram, kepala sering pusing. Nah, itu munculnya adalah di situ ya. Itu survei dari saya, dari diri saya sendiri, dan saya bandingkan dengan orang lain ya, begitu. Kalau Anda misalnya wah nanti mahal kalau sama dokter spesialis saraf. Nah begini ya, sekarang kan ada BPJS. Jadi kalau memang ya peserta menggunakan layanan fasilitas kesehatan pertama di puskesmas atau klinik yang terdaftar terlebih dahulu untuk mengatasi penyakit yang Anda alami. Jika tidak bisa ditangani, catat, jika tidak bisa ditangani, dokter fasilitas kesehatan pertama akan mengeluarkan surat rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan, mungkin di rumah sakit ya. Itu adalah hak Anda kalau Anda mempunyai BPJS. Kalau memang vaskes Anda pertama di puskesmas atau klinik dan dokternya tidak bisa menyembuhkan sakit Anda, nah, Anda bisa meminta rujukan itu karena dokter itu sudah tidak sanggup untuk mengatasi penyakit Anda. Anda mempunyai hak untuk meminta rujukan ke fasilitas selanjutnya di rumah sakit, mungkin sama spesialis, dokter spesialis, begitu ya. Jadi begini, banyak subscriber saya yang bertanya, susah Pak cari apa namanya surat rujukan untuk berobat ke rumah sakit. Anda harus berobat dulu, emang di vaskes pertama Anda harus berobat dulu. Jangan ujuk-ujuk langsung minta rujukan gini-gini tanpa mengetahui dokter di vaskes pertama itu mengetahui rekam medik Anda, begitu. Kalau dalam jarak 2 minggu misalnya, atau bahkan berbulan-bulan dan tidak bisa menyembuhkan sakit Anda berhak ya, berhak untuk meminta surat rujukan untuk di fasilitas lanjutan ya, atau di rumah sakit. Nah, begitu. Kalau Anda langsung meminta rujukan, ya itu otomatis akan bertanya, Anda sakit apa kok langsung minta rujukan? Nah, begitu ya. Jangan salah paham antara kenapa kok saya minta rujukan nggak dikasih. Mungkin Anda belum berobat di situ, dokter belum mengetahui, dokter di vaskes pertama itu belum mengetahui tentang rekam medik Anda, begitu. Jadi tidak dikeluarkan, nggak mau mengeluarkan dia karena belum tahu separah Anda, separah apa sakit Anda, gitu ya. Intinya kalau Anda merasa, kita kembali ke topik lah ya, Anda merasa sempoyongan, sensasi mau pingsan, keliengan, mata buram, sering pusing, penyebabnya yaitu Anda terlalu memikirkan kecemasan. Anda renungi terus kecemasan itu, Anda masukkan sakit apa ya ini saya, kok nggak sembuh-sembuh, terus kok saya takut mati, Anda masukkan di sini terus. Udahlah, Anda tidak akan bisa berubah selamanya Anda begitu terus tanpa Anda berusaha untuk menghilangkan pikiran itu. Bagaimana cara menghilangkan pikiran negatif itu? Ya, pertama Anda konsultasi dulu sama dokter. Kalau Anda merasa pusing terus, kelingan terus ini saya bahas dari kepala dulu ya, dari kepala dulu nanti ke perut, terus selanjutnya ke yang lain gitu ya, dari kepala dulu ya. Anda ke dokter saraf dulu untuk meyakinkan
Ya, minta rujukan, Anda berobat di vaskes pertama dulu. Setelah vaskes pertama itu tidak bisa mengobati Anda, ya Anda mempunyai hak untuk meminta rujukan itu untuk ke fasilitas selanjutnya, begitu ya. Dan apabila ternyata Anda baik-baik saja, apa yang dikatakan oleh dokter saraf Anda baik-baik saja, mungkin sudah dilakukan yang namanya CT scan atau sebagainya, itulah dokter itu udah tahu lah, dikasih obat ini kok nggak ada peningkatan, ya dokter nanti akan mereview, jadi akan menganalisa sakit Anda itu, mungkin bisa dilakukan ya itu CT scan dan sebagainya gitu. Terus ada yang bertanya, Pak, cara untuk berpikiran positif itu bagaimana? Sudah berulang kali saya jelaskan bagaimana kita berpikiran positif kalau masalah dengan penyakit. Anda harus tahu dulu penyakit apa, apakah Anda benar-benar menderita sakit itu atau tidak. Begitu, Anda yakinkan dulu. Kalau Anda bagus semua, normal semua, baru Anda punya keyakinan kalau Anda itu sehat. Akhirnya Anda bisa berpikiran positif, begitu ya, berpikiran positif. Kalau sudah berpikiran positif, terus nanti lama-kelamaan itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi dengan catatan, ya tidak sesingkat itu, mungkin butuh waktu berbulan-bulan, begitu ya. Sabar, saya aja sabar kok. Saya 2 tahun saya nikmati, begitu ya. Saya nggak nyalakan Anda, saya juga ingin cepat sembuh dulu. Tapi ya gimana ya, kalau ingin cepat sembuh itu malah tersiksa hati saya itu. Ya tetap zikir ya, istighfar. Sudah, pikiran positif itu akan tumbuh bila Anda sering menyebut asma Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau yang lain, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masukkan itu terus. Akhirnya yang di kepala Anda, yang di otak Anda itu hanya isinya adalah Allah, termasuk di hati Anda. Ya, gitu. Terus untuk menghilangkan sensasi itu bagaimana? Kalau memang sudah diperiksa semua itu sudah bagus, Pak. Untuk menghilangkan itu semua, itu memang dibilang agak susah. Karena apa? Itu rasa itu sudah terlanjur terekam di memori Anda. Di memori Anda itu tiap hari dipenuhi dengan rasa sempoyongan, keliengan, terus sensasi mau pingsan, mata buram, sering pusing, itu masih menempel di sini terus. Begitu. Yaitu pikiran yang positif itu. Kalau Anda merasa sempoyongan, apa ini? Saya sehat. Ini hanya halusinasi. Ini hanya sensasi. Ini hanya ilusi. Yakinkan itu. Saya sehat. Nah, begitu. Itu pikiran yang positif yang pertama ya. Yang kedua, istighfar ya. Istighfar. Karena sakit pikiran yang bisa menyembuhkan adalah pikiran kita sendiri. Bagaimana menghiasi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, yaitu salah satunya dengan istighfar ya, zikir. Kalau mau tidur, ambil air wudhu, zikir. Daripada Anda tidur tidak bisa tidur, membayangkan yang tidak, alangkah baiknya kalau Anda berzikir. Udahlah, itu obatnya itu zikir sama istighfar untuk pikiran positif itu. Percaya sama saya lakukan itu terus ya. Terus untuk menenangkan pikiran Anda, tidak henti-hentinya saya mengingatkan Anda untuk melakukan pernapasan perut yang sudah saya ajarkan. Anda jangan sepelekan pernapasan perut itu. Pernapasan perut itu mudah. Ya itu pernapasan alami. Kalau Anda tidur itu, ya tidur begini, itu secara alami Anda itu sebenarnya sudah melakukan pernapasan perut. Tetapi pernapasan perut itu tidak maksimal kalau Anda tidak Anda paksa. Gimana cara memaksanya? Kalau Anda tidur, pasti kalau Anda menarik napas, pasti perut Anda mengembang, iya atau enggak? Coba nanti dipraktekkan. Kalau Anda terlentanglah tidur. Kalau Anda menghirup udara, pasti napasnya mengencang, mengembang, dan mengeluarkan
saat mengeluarkan udara itu, perut Anda pasti mengempes. Nah, itu pernapasan perut yang alami, tetapi harus Anda paksakan dengan pernapasan perut yang secara meditasi dengan cara zikir begitu. Kalau Anda mengandalkan tidur, napas ini enggak maksimal ya. Nah, untuk subscriber saya yang belum tahu tentang pernapasan perut, begini, waktu kita menarik napas, itu perut kita kencangkan, paksa kencangkan. Bilang Allah, perut kita kempeskan, gitu ya. Nah, nanti ditonton ulang video ya saya yang pernapasan perut itu ada ya. Nah, itu untuk menghilangkan sempoyongan, sensasi mau pingsan, kelingan, mata buram, dan kepala sering pusing. Itu setiap orang yang mengalami anxiety pasti merasakan itu. Saya yakin pasti merasakan itu karena saya sudah kesana sudah, termasuk dari subscriber saya kebanyakan adalah kelingan, sempoyongan ya. Ini topik ini saya mulai dari kepala, nanti ke dada ya, nanti lagi ke dada begitu. Ini adalah pengalaman saya ya, pengalaman saya yang sudah saya alami ya. 2 tahun saya mengalami anxiety itu, tersiksa sekali saya. Akhirnya dengan berpikiran yang positif ya. Berpikiran yang positif itu istilahnya kita pikir yang senang-senang ya. Kita kalau terasa sempoyongan, alihkan perhatian, zikir. Jalan kaki pun kita sebut aja Allah, 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 Allah. Dalam hati nggak apa-apa. Kita kerja sudahlah, subhanallah, subhanallah, atau astagfirullah, astagfirullah. Begitu terus. Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang alim ulama, tetapi yaitu guru spiritual saya menyarankan untuk itu, dan akhirnya saya mendapatkan selain kesembuhan dan mendapatkan hidayah ya, yang tadinya menjauh dari ya agak menjauh dari Allah, sekarang saya mendekat lagi begitu ya. Anda nggak perlu pesimis, Anda pasti bisa sembuh kalau menanamkan yang saya ajarkan itu ya. Pertama, pola pikir yang positif ya, sabar ya. Cara terus tuh introspeksi diri, artinya Anda akan mendapatkan yang namanya ikhlas gitu ya. Kalau sudah Anda introspeksi diri, Anda akan ikhlas gitu ya. Sebenarnya kelingan, sempoyongan itu ya, kalau Anda sehat, itu sebenarnya sensasi dari dulu Anda sering merasakan itu. Anda sering merasakan itu, tertanam di memori, di otak Anda, dipenuhi itu, akhirnya efek dari itu masih Anda rasakan. Padahal kemungkinan itu sudah sembuh, tetapi efeknya masih terasa. Sudah saya ibaratkan, saya pernah ke Aceh ya, ke Aceh, ke Ambon, ke timur-timur dulu ya, itu naik kapal perang. Naik kapal perang itu goyangannya terasa, lain dengan kapal pesiar yang lambelu atau kapal apa itu. Kalau kapal perang itu terasa, ada ombak itu terasa goyang-goyang begitu. Nah, 2 minggu saya perjalanan terasa goyang-goyang itu. Terus saat saya di darat, efeknya seminggu itu masih terasa saya kayak bergoyang-goyang gini. Nah, itu sensasinya bawaan yang sudah terlanjur terekam di sini. Akhirnya seminggu baru hilang itu. Padahal saya perjalanan itu 2 minggu, efeknya seminggu. Nah, begitu. Bayangkan kalau Anda memikirkan itu dalam jangka waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ya, untuk menghilangkan itu ya waktunya juga tidak sebentar, tidak hitungan hari, tidak hitungan minggu, ya hitungan bulan, begitu. Ya, jangan Anda ingin cepat sembuh. Kalau Anda ingin cepat sembuh, berontak hati Anda, semakin gak karuan gitu ya. Pesan saya, zikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 1 jam sebelum maghrib Anda itu lakukan terus, 1 jam sebelum maghrib. Setelah maghrib Anda maghrib, setelah Anda maghrib mungkin bisa makan dulu, zikir lagi ya. Sholat isya mungkin Anda mau nyantai, terus baringkan badan Anda, jam 8 sudah berbaring di tempat tidur sambil zikir begitu.
lakukan itu terus, percaya sama saya. Itu yang saya lakukan begitu terus. Selain saya, terus terang saya juga ke dokter saraf dikasih obat antidepresan. Saya minum, tetapi ya begitu. Jadi obat antidepresan itu bukan langsung bisa menyembuhkan Anda, enggak, tetapi diimbangi dengan pola pikir, gitu ya. Nah, kalau memang rasa sempoyongan, keliengan, saya mau pingsan, mata buram, kepala sering pusing, terus di medical check up, dokter saraf Anda sehat-sehat saja, saya sarankan kalau Anda tidak bisa mengendalikan rasa itu, saya sarankan untuk konsultasi sama psikiater ya. Nanti dari dokter saraf itu pasti dia akan merekomnya. Kalau memang dokter saraf menyatakan Anda sehat, tetapi Anda terus begitu, dokter saraf nanti mungkin akan menyarankan Anda ke psikiater ya. Dokter sekarang itu bukan sekarang ya, dokter itu begitu ya, prosedurnya begitu emang ya. Nah, itu sudah saya alami, saya mendapat layanan yang sangat memuaskan dari fasilitas saya yang pertama, vaskes pertama sampai vaskes lanjutan itu saya menerima layanan yang sangat memuaskan ya di rumah sakit di kota saya, di kota Rembang, Jawa Tengah ya, RSU R. Sutrasno ya, begitu ya. Saran saya itu aja, kalau memang sudah tidak terkendali, konsultasi sama psikiater begitu ya. Ya apalagi ya, oh ya, ada pertanyaan yang di WA tadi belum sempat saya balas ya. Ini dari Madura ya, dari Madura, tidak saya sebutkan namanya. Pak, saya sudah rekam jantung, sudah diperiksa semua, sudah dilakukan CT scan, MRI dan sebagainya Pak, tetapi tidak ada kelainan di badan saya sehat, tetapi sampai sekarang rasa linglung sempoyongan kenapa masih ada Pak? Ya itu sudah saya katakan ya. Saya sudah katakan, efek dari yang dulu Anda pikirkan, yang Anda rasakan itu masih menempel di sini, Jadi Anda sudah punya modal. Kalau Anda sehat, ya udah, yakinkan Anda itu sehat, terus berpikiran yang positif. Kalau Anda merasakan itu sempoyongan gak apa-apa, saya sehat kok. Udah, yakinkan di diri Anda. Ya, tetap yang 4 tadi ya. Ingat yang 4 tadi itu. Ya, dari pikiran positif dan sebagainya itu sampai 4 itu Anda ingat terus. Gitu. Ya, sama tetap berdoa sama Allah, zikir ya. Zikir udahlah, ingatlah Allah, zikir, istighfar, itu yang saya lakukan. Udahlah, percaya sama saya ya. Anda mau dinasihati seorang ustadz atau apa, pasti ustadz itu perintahnya adalah untuk berzikir dan istighfar. Saya yakin ya. Anda jangan ke dukun. Kalau ke dukun pasti Anda bilangnya diguna-guna atau disantet orang gitu ya. Lari aja ke medis sama ke seorang alim ulama ya. Begitu. Larinya ke Allah begitu ya, mengejar Allah, istighfar, minta ampunan, begitu. Itu yang saya lakukan hingga saya alhamdulillah lepas dari belenggu anxiety itu ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Mungkin kritik dan saran Anda tulis di kolom komen. Jangan lupa untuk subscribe ya, yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Anda yang sudah subscribe ya. Nanti yang pertanyaan-pertanyaan Anda akan saya jawab ya. Tetapi ini saya mulai dari kepala dulu, yang dari keliengan dan sebagainya itu nanti ke dada, habis ke dada ke perut dan sebagainya begitu ya. Nanti akan saya jelaskan karena anxiety itu semua dirasa dari kepala, dada, perut, kaki, itu semuanya dirasa. Itu wajar ya.
Anda kalau menderita anxiety, apa-apa dirasa itu emang begitu. Saya juga begitu. Orang-orang yang sembuh dari anxiety dulunya juga begitu. Tapi mereka sudah bangkit semua. Teman saya satu orang yang sudah sembuh, ya, satu orang dari polisi, yang dua belum, ya. Karena dia bingung pikiran positif itu bagaimana, padahal sudah saya jelaskan. Ya pikiran positif ya begitu itu. Udah. Yakinkan Anda sehat, tidak apa-apa, terus sebut nama asma Allah. Minta ampunan, astagfirullah, astagfirullah, begitu. Nah, itu untuk menghilangkan sensasi mau pingsan, ya. Nah, terus jangan lupa aromaterapi tetap Anda gunakan, ya. Nah, karena kenapa aromaterapi itu sering saya omongkan terus, nah kayak begini, karena aromaterapi ini kita itu akan tahu kalau kita hisap kepala terasa panas, berarti oksigen itu sudah ke otak, begitu. Nah, selain Anda merasakan itu, Anda juga merasakan kesegaran, ketenangan dengan aromaterapi itu, ya. Itu gunakan. Nah, yang namanya dragon, mungkin yang baru bergabung yang namanya dragon, ya. Anda bawa terus, nggak apa-apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi, ya, lupa saya, Pak. Nah, ini dari Madura. Oh, yang tadi dari Madura dia bertanya juga. Saya lakukan pernapasan perut. Kenapa keringat saya malah keluar banyak? Oh, bagus itu. Itu bagus. Kalau Anda sudah melakukan pernapasan perut, keringat keluar semua gara-gara pernapasan perut itu, berarti Anda benar melakukannya itu. Sukses Anda. Nah, begitu. Lakukan itu terus, ya. Nanti Anda akan mendapat ketenangan. Ya. Saya omongkan pernapasan perut. Sudah pernapasan perut aja. Untuk pernapasan dada sama pernapasan gabungan, abaikan. Pernapasan perut. Itu yang utama, ya, untuk menenangkan itu, untuk menghilangkan keliengan, sensasi mau pingsan, mata buram, begitu. Yang penting Anda jangan menebak-nebak sendiri sakit Anda, gitu, ya. Dukungan dari medis itu juga penting, dukungan dari seorang alim ulama itu juga penting, atau guru spiritual yang Anda percaya. Sudah, itu saja, ya. Mungkin nanti, ya, atau 3 hari lagi akan saya sambung dengan yang dirasakan di dada, nanti di perut dan sebagainya, akan saya bahas tuntas, ya. Dukung channel saya ini. Ini adalah channel edukasi, motivasi sembuh dari anxiety, berdasarkan pengalaman saya, pengalaman orang yang sudah sembuh dari anxiety, dan pengalaman orang yang saat ini masih dalam pengobatan anxiety. Sampai mereka berobat mengeluh sama saya, Mas, saya sudah berobat selama 5 bulan minum obat dari psikiater, kenapa kok masih begini? Yaitu pola pikir. Semua itu adalah dari pola pikir. Sudah, itu aja. Kalau Anda kurang paham, nanti bisa WA saya, tinggalkan, ketik saja, udah, tetap saya baca dan akan saya jawab melalui video juga. Atau kalau saya sempat, saya balas langsung. Tetapi kalau tidak saya sempat, kalau terlalu banyak pertanyaan, akan saya wujudkan dalam bentuk video, begitu. Ya, biar lebih puas Anda untuk biar lebih puas dengan jawaban saya, begitu. Kalau Anda bisa ke tempat saya, mungkin ya akan saya agak tenangkan pikiran Anda itu dengan berbagai metode yang saya punya, begitu. Kalau bisa bertemu, karena ini pandemi, jadi ya untuk saya batasi ketemu sama orang yang dari luar itu. Kalau yang dari kota saya itu, kalau datang ya saya tenangkan dulu pikirannya, saya tenangkan dulu, begitu. Tapi sementara, selanjutnya tergantung pola pikir, begitu, ya. Gitu. Ya, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.